tugas keluaran properti praktikum auditing bersama saya. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Apakah mahasiswa? Kelihatan Bapak. Kelihatan Pak. Ya, kelihatan. Nampak. Izin saya menampilkan biodata diri ya. Suara terdengar. Bismillahi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Alhamdulillah ala kulli hal. Perkenalkan, nama saya Arya Dilah. Saya salah satu penerima beasiswa pendidikan Indonesia 2022 dengan skema pelaku budaya program Doktor Ilmu Komunikasi. Saya mengucapkan terima kasih kepada BPI karena bagimu untuk negeri begitu nyata, dan saya senang sekali menerimanya dan bangga menjadi bagian dari keluarga BPI atau Award BPI 2022. Bagi Anda yang ingin mengetahui lebih lanjut tentang bagaimana mendapatkan BPI, kita bisa sharing session di link berikut nanti yang akan saya kirim di sini. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sedikit introduction gitu ya, perkenalan atas diri saya sendiri. Ini gunanya untuk memberikan laporan terkait dengan kegiatan saya, karena kan saya tugas belajar begitu ya, jadi tidak ada pengajaran maupun tidak penelitian atau tridharma lainnya. Oleh karena itu, mohon izin, mohon kerjasamanya dan bantuannya bahwa pada hari ini kita melakukan sharing session gitu ya terkait dengan materi yang akan nanti saya sampaikan. Baik, kita buka saja. Bismillahi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam sejahtera buat kita semua. Om Santi Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Baik, yang akan saya sampaikan ini terkait dengan mata kuliah Teknologi Media Komunikasi. Biasa Bapak Ibu dan rekan-rekan mahasiswa, kalau di kelas itu saya memberikan materi di awal adalah mengenai persepsi atau persamaan tentang RPS yang akan kita lakukan selama 1 semester ke depan. Dan di sela-selanya kita melakukan persamaan persepsi. Dan materi yang saya sampaikan di awal itu selain dari RPS, persamaan persepsi, kemudian yang terakhir adalah tentang bagaimana teknik mendapatkan pengetahuan. Ini selalu saya sampaikan di awal agar kita mampu membangkitkan pembelajaran yang berbasis pada kasus begitu ya. Karena kan kalau beberapa tahun-tahun yang lalu kita ngikutin peraturan kementerian bahwa pusat studi di kelas itu ada pada dosen atau ada pada materi. Tapi sekarang itu sudah tidak lagi, berfokus pada kasus. Oleh karena itu ini saya bagikan di awal. Perkenalkan, nama saya Arya Dilah. Saya dari Fakultas Ilmu Komunikasi, program studi Ilmu Komunikasi dari Universitas Bhayangkara.
Baik, adapun tujuan dari pembelajaran pada hari ini adalah mengenai target atau tujuan instruksional atau tujuan dari pembelajaran adalah pembelajar dapat mengetahui bahwa teknik menemukan pengetahuan itu berguna. Untuk apa? Untuk menyusun permasalahan, untuk mengajukan proposal penelitian begitu. Karena yang biasa-biasa kami temukan di lapangan itu adalah ketika mahasiswa bimbingan itu sulit sekali untuk menyusun bab 1, menyusun menemukan masalah. Walaupun kita tahu bahwa S1 itu tugasnya adalah mencari-cari masalah begitu ya. Justru disitulah letak kesulitan kita untuk menemukan masalah. Masalah berawal dari mana atau ditemukannya bagaimana dan teknik mengetahuinya. Apakah itu masalah atau bukan? Jangan-jangan ini masalah, jangan-jangan ini bukan masalah begitu. Oleh karena itu tujuan dari pembelajaran ini adalah kita mampu menemukan teknik menemukan pengetahuan. Seperti yang kita tahu bahwa pengetahuan dan ilmu itu adalah dua term yang berbeda. Pengetahuan sudah pasti, ilmu sudah pasti pengetahuan, tapi pengetahuan belum tentu dikategorikan sebagai ilmu. Maka pembahasan-pembahasan yang akan saya bagi itu adalah 4 kasus, 4 term, maksud saya 4 term. Ini poin keempat. Poin pertama adalah berbicara mengenai pengantar kepada bidang filsafat. Nanti akan saya sedikit menyampaikan tentang materi kefilsafatan. Kemudian yang kedua, saya akan menyampaikan tentang karakteristik berpikir filsafat. Kemudian yang ketiga adalah teknik menemukan pengetahuan. Nah, kemudian yang terakhir akan saya coba bagi kasus nanti untuk ditemukan apakah kasus yang saya angkat ini masalahnya di mana, begitu ya. Baik, kita masuk ke pembahasan berikutnya. Mohon izin, durasi kita maksimal 30 menit untuk penyampaian materi. Untuk diskusi nanti bisa diatur sisanya atau sambil jalan kita sambil diskusi juga nggak masalah. Kita sharing session saja ya Bapak Ibu dan rekan-rekan mahasiswa. Baik, kita masuk kepada bidang pembahasan bidang filsafat. Seperti yang kita ketahui bahwa sejarah filsafat ini sangat panjang sekali, bahkan lebih tua daripada semua ilmu dan kebanyakan agama. Ada agama Samawi, ada agama Ardi, begitu misalnya. Walaupun demikian, filsafat bagi kebanyakan orang merupakan sesuatu yang kabur begitu. Sesuatu yang kelihatannya ini nggak berguna ini. Ngapain kita bicara tentang filsafat? Itu nggak ada gunanya sama sekali itu. Namun, kelihatannya tidak berguna, nggak ada metode, tanpa kemajuan, dan penuh perselisihan pendapat. Ketika kita berbicara tentang filsafat, pasti satu sama lain memiliki argumentasi yang bisa jadi kuat, bisa jadi lemah. Namun demikian, filsafat adalah sesuatu yang dapat mempengaruhi banyak aspek kehidupan dan pengalaman kita. Namun, bagi kebanyakan orang tampak sebagai sebuah ilmu yang sulit, tapi tidak untuk semua orang. Misalnya tahayul membakar dunia, tapi filsafat mencoba memadamkannya. Contoh tahayul itu seperti ini. Misalnya contoh tahayul adalah kita tahu bahwa teori prima causa itu bahwa bumi ada karena ada kura-kura di bawahnya yang menopang gitu. Itu kan tahayul itu ya. Dan itu merusak pemikiran seseorang, banyakkan orang. Tapi filsafat mencoba memadamkannya. Atau misalnya negeri-negeri di atas dongeng dan lain sebagainya, itu semua tahayul, tapi filsafat mencoba memadamkannya. Dan antara teologi dan ilmu pengetahuan terletak satu daerah yang tidak bertuan begitu. Tidak bertuan itu artinya pengetahuan yang belum dilabelkan atau dijurnalkan atau ditemukan atau didiscovery begitu ya. Itu belum ada pemiliknya. Itu dinamakan daerah yang tidak bertuan. Daerah ini seringkali diserang baik oleh teologi maupun oleh ilmu pengetahuan. Daerah tak bertuan ini adalah filsafat. Dan pertanyaan-pertanyaan yang sulit
dijawab oleh ilmu pengetahuan itu mengenai asal dan tujuan hidup dan kematian, hakikat manusia, tentang batasan-batasan pengetahuan kita. Sampai semana sih pengetahuan kita tentang asal bahasa? Apakah bahasa itu by given atau terbentuk dengan sendirinya? Atau tentang hakikat hidup, tentang hubungan antara badan dengan jiwa, siapa yang menggerakkan, begitu ya, tentang hakikat materi, kemudian tentang dasar-dasar moral. Pertanyaan-pertanyaan tersebut itu sulit ditemukan oleh ilmu pengetahuan atau scientific begitu ya. Tapi bisa diterangkan, bisa dibangun, dikonstruksikan oleh filsafat. Oleh karena itu, batasan-batasan di dalam filsafat ini kita perlu menemukan, yaitu filsafat berasal dari bahasa Yunani. Filosofia atau filosofos, filos atau pilien berarti teman atau cinta, dan sophia atau sopos yang berarti kebijaksanaan, pengetahuan dan hikmah. Filsafat berarti juga mater scientiarum, di mana mater scientiarum ini adalah induknya dari segala ilmu pengetahuan. Kata filsafat dalam bahasa Indonesia memiliki padanan yang berarti falsafah. Ini dirujuk dari Arab, kemudian filosofi dari Prancis, Belanda dan Jerman, dan filosofi dari bahasa Inggris. Jadi, filsafat merupakan ilmu yang mempelajari dengan sungguh-sungguh hakikat kebenaran. Hakikat kebenaran dari segala sesuatu. Dengan bantuan filsafat, manusia berusaha menangkap makna, hakikat, hikmah dari setiap pemikiran, realistis dan kejadian. Filsafat mengantarkan manusia untuk lebih jernih dalam memikirkan satu hal, lebih mendasar, lebih radikal. Radikal dalam arti pemikiran sampai ke akar-akarnya atau sampai sedalam-dalamnya. Radikal ini telah terkontaminasi begitu ya oleh politik, jadi radikal itu sangat ditakuti oleh kebanyakan orang. Padahal radikal itu adalah berfungsi untuk menelusuri sampai ke dasar-dasarnya gitu. Kemudian filsafat mengatakan manusia lebih jernih, berdasar dan bijaksana dalam berpikir, bersikap, berkata, berbuat dan mengambil kesimpulan. Ini saya kutip dari Profesor Dr. Slamet Ibrahim dari Farmasi ITB. Kemudian kalau kita telusuri ya, karakteristik berpikir filsafat ini yang pertama adalah menyeluruh. Menyeluruh itu maksudnya adalah komprehensif, mencakup keseluruhan aspek. Ketika kita bicara A, pasti ada B sama dengan C gitu ya. Atau bicara B, pasti A dan C terlibat di dalamnya. Bahkan kalau kita membicarakan seorang yang tidak ada, itu rasanya tampak nyata orang itu dalam pembicaraan-pembicaraan sehari-hari begitu ya. Kemudian yang kedua, sangat sistematik, artinya berpikir yang logis, sesuai aturan, langkah demi langkah, berurutan, penuh kesadaran dan penuh tanggung jawab. Yang ketiga adalah spekulatif. Berpikir spekulatif ini terhadap kebenaran yang perlu pengujian untuk memberikan bukti bahwa kebenaran memang harus dipikirkan gitu ya. Kemudian yang keempat radikal, yaitu berpikir sampai ke akar permasalahannya. Oleh karena itu, Jujun S. Surya Sumantri di dalam buku Filsafat Ilmu, ia melukiskan tentang hal ragu. Ini dengan sebuah kisah sebagai berikut. The omnibus dubitandum. Segala sesuatu itu harus diragukan, desak Rene Descartes begitu ya. Namun segala yang ada dalam hidup ini dimulai dengan meragukan sesuatu. Bahkan juga Hamlet, si peragu yang berseru kepada Opelian. Ini di dalam ilmu teater ya. Dia memparodikan, ragukan bahwa bintang-bintang itu adalah api, ragukan bahwa matahari itu bergerak, ragukan bahwa kebenaran itu dusta, tapi jangan ragukan cintaku, begitu kata Hamlet. Jadi apa itu pengetahuan? Nah, kita masuk ke ranah pengetahuan. Menurut KBBI ini adalah bukan Kamus Besar Bahasa Isyana ya.
Karena kan di kelas-kelas itu banyak sekali. KBBI itu kamusnya bahasa Isyana, bukan. Ini KBBI adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia. KBBI, menurut KBBI, mengerti sesudah melihat. Jadi seseorang itu tahu kalau dia sudah melihat, sudah menyaksikan, sudah mengalami dan sebagainya, maka dia menjadi tahu. Kemudian menurut taksonomi Bloom ya, Bloom ini ya, bukan Briggs ya. Ini mohon maaf ada kesalahan. Ini adalah Bloom. Bloom mengatakan bahwa pengetahuan adalah merupakan hasil dari tahu, dan ini terjadi setelah orang melakukan penginderaan terhadap suatu objek tertentu. Dan pertanyaan-pertanyaan untuk membedakan jenis-jenis pengetahuan bisa kita telusuri dari beberapa aspek. Aspek yang pertama adalah ontologi, yaitu apa sebenarnya yang dikaji oleh pengetahuan itu sendiri. Kemudian yang kedua, bagaimana cara mendapatkan pengetahuan itu, atau biasa dikenal dengan epistemologi. Kemudian yang ketiga, untuk apa pengetahuan itu dipergunakan. Kemudian yang terakhir, hasilnya adalah pengenalan ciri-ciri dan reposisi ilmu, seni, dan agama. Nah, ini kita bisa membedakan nih, mana jenis-jenis pengetahuan itu. Apakah ontologi, apakah epistemologi, atau aksiologi yang dibicarakan. Begitu ya. Lalu bagaimana teknik kita mendapatkan pengetahuan? Nah, ini poin utama dari pertemuan kita pada malam hari ini adalah ini. 4 cara mendapatkan pengetahuan. Cara yang pertama ada rasionalisme, yaitu rasio atau penalaran yang bersifat rasional atau abstrak begitu ya. Yang kedua adalah empirisme, yaitu pengalaman-pengalaman konkret. Kemudian yang ketiga adalah intuisi. Yang keempat adalah wahyu. Nah, bagaimana kita menggunakan teknik ini untuk menemukan pengetahuan? Biasanya kalau di dalam proposal penelitian gitu ya, di bab 1 itu kita bisa melihat tuh, kita bisa membaca. Wah, ini cara berpikirnya rasional, oh ini cara berpikirnya empiris, oh ini cara berpikirnya intuisi, dan ini cara berpikirnya wahyu. Itu bisa terlihat sangat jelas ketika di bab 1 di latar belakang masalah tuh. Lalu apa itu rasionalisme? Rasionalisme ini mendasarkan diri pada aspek rasio, yaitu aspek-aspek yang dimana pengetahuan yang diterima oleh akal. Jika pengetahuan tidak bisa diterima oleh akal seseorang, maka menurutnya itu tidak rasional. Tapi rasionalitas itu tidak sama dengan yang lain gitu ya. Maka metodenya bisa kita lihat dari premis-premisnya. Metode berpikir rasional adalah dengan metode deduktif dalam menyusun balok-balok pengetahuannya. Itu bisa terlihat dari premis yang digunakan. Premis yang dipakai dalam penalarannya didapatkan dari ide yang jelas. Jelas dapat diterima, yaitu paham idealisme ya. Ide bersifat a priori dan pra pengalaman yang didapatkan manusia lewat penalaran rasional. Seperti yang kita ketahui ya, bahwa ketika Plato begitu ya berbicara tentang ide, kita tahu bahwa ide ini apa nih, atau gagasan itu apa. Plato mengibaratkan sebagai goa gitu ya. Di dalam goa itu hanya ada di dalam goa misalnya ada binatang-binatang melata, ada tumbuhan-tumbuhan dan lain sebagainya. Hanya ada tumbuhan dan hewan-hewan yang terbatas begitu ya. Tapi bagaimana bila dia keluar dari dalam goa? Wah, tentu pengetahuannya banyak sekali. Atau misalnya kita mencoba untuk tinggal di satu wilayah lah, atau katakanlah tinggal di apartemen gitu ya. Seminggu, 2 minggu atau 1 bulan Anda tidak berinteraksi dengan orang lain, tidak berinteraksi melalui sosmed atau jenis media komunikasi lainnya. Itu tentu tuh pengetahuan kita kosong tuh. Tidak tahu apa-apa tentang dunia luar. Begitu kita keluar dari apartemen, kita nggak tahu ini orang ngomongin apa. Karena kita akalnya terbatas, pengetahuannya terbatas.
Oleh karena itu, ide itu bersifat a priori dan pra-pengalaman yang didapatkan oleh manusia. Dan ini memiliki kelemahan. Apa itu kelemahannya? Kelemahannya adalah evaluasi kebenaran premis-premis yang dipakainya dalam penalaran deduktif. Pemikirannya bersifat solipsistik, yaitu hanya benar dalam kerangka pemikirannya. Tapi begitu pengetahuannya itu di-share ke orang lain, belum tentu sinergi begitu ya. Nah, oleh karena itu pengetahuan yang dibangun oleh rasionalitas itu sangat subjektif sekali. Lalu bagaimana dengan empirisme? Empirisme ini adalah pengetahuan yang didapat lewat pengalaman yang konkret. Gejala-gejala alamiah adalah konkret yang bisa ditangkap oleh panca indera manusia. Gejala tersebut memiliki karakteristik tertentu. Misal, memiliki pola yang teratur. Pergerakannya itu sangat polarisasinya itu terlihat gitu ya. Kalau kita menggunakan pengalaman yang konkret ya. Adanya kesamaan dan pengulangan, dan biasanya ketika satu sama lain berinteraksi dengan menggunakan pengetahuan yang berbasis empiris, itu seringkali klik mereka. Karena mereka berbagi pengetahuan, karena mereka berbagi pengalaman. Ada puzzle-puzzle yang tidak dimilikinya, tapi ada di puzzle orang lain. Itu ketika mereka ketemu, itu klopnya luar biasa tuh. Itu bahkan satu gelas kopi itu bisa berjam-jam habis untuk membicarakan satu kasus yang sama. Nah, ini adalah teknik kita untuk penyatuan, menyelaraskan komunikasi gitu ya. Maka metode yang digunakan empirisme ini adalah metode induktif. Hasil dari penggunaan empirisme itu adalah generalisasi. Nah, itu biasanya penelitian-penelitian yang berbasis generalisasi itu bisa dipakai oleh yang lain. Kelemahannya, pengetahuan yang dikumpulkan cenderung merupakan kumpulan-kumpulan fakta. Definisi pengalaman pun masih belum jelas. Seperti kita tahu bahwa panca indera itu memiliki keterbatasan, daya tangkapnya yang minim, sehingga proses pemberian makna pada apa yang diketahuinya itu belum jelas tuh. Secara definitif tidak bisa diketahui. Oleh karena itu kelemahan empirisme ini di sini. Lalu bagaimana dengan teknik yang ketiga, yaitu teknik intuisi. Intuisi merupakan pengetahuan yang didapatkan melalui proses penalaran tertentu, bersifat personal dan tidak bisa diramalkan. Pengetahuan intuitif dapat dipergunakan sebagai hipotesis dalam analisis selanjutnya. Kegiatan intuitif dan analitik bisa bekerja saling membantu dalam menemukan kebenaran. Maka ketika seseorang menggunakan metode intuisi di dalam penyusunan balok-balok pengetahuan, pasti ujungnya harus diuji. Nah, gitu ya. Harus diuji. Maka dia bangun itu, ada HO1, ada HO2 dan lain sebagainya. Ada HA, ada HO gitu ya. Oleh karena itu, penelitian berbasis ini perlu diuji dan jangan sampai tidak diuji. Biasanya ada segelintiran asumsi ya. Wah, ini orang kuantitatif ini kerjanya seujon mulu begitu ya. Karena mereka berbasis dugaan. menduga-duga, kemudian dugaannya itu harus diuji. Nah, ini seujon mulu nih orang-orang kuanti nih. Itu kesentingan aja dari teman-teman di orang-orang kuali begitu ya. Walaupun itu perbincangan yang sangat menarik gitu ya. Entah orang-orang kuali itu sangat imanensi banget gitu, atau sangat subjektif banget ngomongin dirinya aja. Ini dong, kita berbasis pengetahuan ya. Kok bisa N ya, Bun? Ya. Ya. Los. Bun, los, Bun. Los. Tahu sinyalnya? Ya.
Gimana udah aku beli? Maaf Bapak Ibu ya, jaringannya terputus ya. Iya, Pak. Ya, nampaknya terputus. Semangat, semangat. Terima kasih Ibu. Tadi sampai mana tuh? Langsung nge-lag ini, langsung nge-lag. Bahas kuali dan kuanti, Pak. Baik Pak Kurniawan, terima kasih. Kuanti dan kuali ya, baik. Seperti yang kita tahu ya bahwa penelitian kuanti itu dimulai dari dugaan. Ada yang berbasis dari intuisi gitu. Tapi juga tidak menutup kemungkinan metode yang lain pun bisa ditemukan gitu ya menggunakan HO dan HA tadi, dugaan. Baik, oleh karena itu teknik yang ketiga yaitu metode untuk menemukan pengetahuan yang ketiga adalah menggunakan intuisi. Kira-kira kalau pengetahuan dimulai dari perasaan itu nyata atau tidak ya kira-kira ya? Kira-kira gimana Bapak Ibu atau rekan-rekan mahasiswa yang lain? Nyata, Pak. Jadi perasaan itu nyata ya. Baik, nanti kita coba kita tes ya kasus. Nanti saya akan bawakan kasus tadi. Bukan burung elang, tenang aja, bukan burung elang. Nanti akan saya bawa kasus yaitu tentang bagaimana rasa itu bisa, bukan bilang bisa ya, bukan entah, saya masih belum bisa menyatakan bahwa rasa itu nyata gitu ya, karena seperti yang kita ketahui bahwa maskulinitas itu sulit sekali untuk mengatakan itu ya, gitu ya. Baik, kita langsung saja ke teknik yang keempat. Teknik yang keempat ini adalah wahyu, yaitu di mana pengetahuan dengan metode wahyu itu adalah merupakan pengetahuan-pengetahuan yang disampaikan Tuhan kepada manusia melalui utusan-utusannya. Nah, itu ya. Jadi ketika mereka menggunakan metode ini untuk menemukan pengetahuan, itu sudah harus dimulai dengan rasa percaya. Gitu ya. Maka agama ini merupakan pengetahuan bukan saja mengenai kehidupan sekarang yang terjangkau pengalaman, namun juga mencakup masalah-masalah bersifat transendental seperti latar belakang penciptaan manusia dan hari kiamat. Agama dimulai dengan rasa percaya, dan lewat pengkajian selanjutnya kepercayaan tersebut bisa meningkat atau menurun. Ilmu dimulai dengan rasa tidak percaya, dan setelah melalui proses pengkajian ilmiah kita bisa meyakinkan atau menetapkan pada pendirian semula. Artinya kita memberikan kesimpulan pada penemuan yang kita dapatkan gitu ya. Baik, ini adalah 4 teknik menemukan pengetahuan. Nanti selanjutnya gunakan teknik ini untuk menguji apakah pengetahuan itu layak untuk dijadikan ilmu atau tidak. Nah, gitu ya. Nah, ini materi yang terakhir yang saya ingin sampaikan. Saya ingin berbagi kasus begitu ya. Kasus. Anda boleh saja mengkajinya dengan semantik. Anda boleh saja mengkajinya dengan komunikasi gestur atau lain sebagainya. Bisa saja, silakan saja. Atau Anda menggunakan psikologi komunikasi pun tidak masalah. Kasusnya merasa diawasi. Nah, begitu ya. Kita pernah duduk di kantin atau duduk di perpustakaan atau sedang berjalan di jalan-jalan tertentu begitu ya. Kemudian jalan-jalan tadi atau tempat-tempat tadi itu dikasih label
oleh orang lain bahwa tempat itu menyeramkan, bahwa tempat itu banyak tindakan pelecehan, bahwa tempat itu banyak terjadi pembegalan dan lain sebagainya. Kemudian kita berjalan di daerah situ. Begitu jalan, kemudian kita memiliki perasaan, jangan-jangan kok rasanya kayak ada yang memperhatikan gitu ya. Rasanya ada yang memperhatikan. Tapi begitu dilihat, ternyata tidak ada. Ternyata tidak ada. Nah, ini bagaimana menciptakan atau membangun pengetahuan yang berbasis pada intuisi tadi dibentuk untuk menjadi pola-pola yang lebih spesifik sehingga memberikan kesimpulan bahwa oh ini benar apa yang kita rasakan. Anda tentu pernah ya ketika di kantin gitu lagi makan tiba-tiba ada seseorang yang memperhatikan kita. Nah, itu jelas tuh. Bagaimana cara mengujinya? Kemudian bikin proposal, bikin lembar kuesioner, datangin. Pakai kuesioner kita nanyanya. Satu orang kira-kira kalau misalnya di kantin ada 20 orang. Kemudian kita tuju pada satu orang, berapa kuesioner yang akan kita buat? Nah, ini nanti tersusun tuh. Kuesionernya terbentuk tuh. Tapi kuesioner juga pertanyaan-pertanyaan tadi itu tidak mungkin lahir dengan sendirinya tanpa ada basis-basis indikator. Oh ini cirinya ini dan lain sebagainya. Maka nyusun tuh namanya matriks penelitian tuh. Kita bikin yang namanya kuesioner. Nah, ini sulitnya menguji, sulitnya kita menentukan, sulitnya kita memutuskan bahwa perasaan yang tadi kita duga menjadi nyata. Sebegitu sulitnya tuh untuk mengungkapkan perasaan itu. Bayangkan. Nah, ini kasus yang saya tampilkan di depan ada 3. Satu yang sedang megang handphone ini dia merasa diawasi, juga yang satu lagi dia merasa diawasi, kemudian yang tengah dia juga merasa diawasi oleh banyak orang, sehingga itu akan berdampak pada psikologi komunikasinya. Itu juga akan berdampak pada kejiwaan dia, apakah dia menjadi tenang atau tidak tenang. Ini dimulai dari intuisi tadi itu. Baik, ini adalah kasus yang saya sampaikan. Bapak Ibu atau rekan-rekan yang lain boleh silakan diklik yang HTTP yang di bawahnya ini, scrambler.ca Aryadillah. Silakan diberikan komentar. Gimana, udah masuk?
Ya, silakan diklik linknya itu Bapak Ibu atau rekan-rekan mahasiswa. Saya coba tampilkan ya. Saya stop screen dulu. Saya stop screen dulu, kemudian saya share ulang. Ya, sudah nampak Bapak Ibu dan rekan-rekan? Sudah, Pak. Nampak, Pak. Ya. Apakah kasusnya menakutkan atau apakah kasusnya membuat tidak nyaman seseorang? Nah, ini. Kita nanti akan buktikan. Kita akan buktikan apakah kasus yang tadi itu ada 3 kasus ya. Nampaknya kasusnya tiga-tiganya sama, begitu ya. Tiga-tiganya merasa diawasi, begitu ya. Ada yang satu menakutkan, ada yang lainnya, dan semua pada intinya sama-sama merasa diawasi. Nah, bagaimana tanggapan Bapak Ibu dan rekan-rekan mahasiswa? Apakah kasusnya menakutkan atau tidak? Jawab baru ada yang jawab 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 orang. Yang hadir ada 15. Yang hadir ada 15. Berarti kita butuh ini untuk menentukan sampling ya. Sampling itu dibutuhkan jika kuotanya terpenuhi, begitu. Baru kita bisa menarik kesimpulan. Kalau misalnya samplingnya tidak cukup, kita tidak bisa menarik kesimpulan. Satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Takut sekali Pak, katanya itu. Apa nih? Hutang menantiku Pak. Ini apa ini, hutang apa ini ya? Jangan-jangan diawasin sama debt collector kali ini. Atut Pak, katanya. Serem banget, khawatir, menakutkan. Mantap. Pak, saya kesepian Pak, bodoh amat. Ada yang bilang Pak, saya kesepian Pak. Menakutkan banget. Apa nih, kusem ya? Kusem banget Pak. Kusem apa itu? Serem katanya. Sur. Serem sih, mantap. Ya. Ini sudah berarti 1 2 13 ya. Sudah 13. Sudah 13 orang yang memberikan respon terhadap soal yang saya berikan. Berarti kita bisa menarik kesimpulan bahwa kasus yang tadi itu kita merasa diawasi itu perasaan yang nyata, begitu ya. Maka untuk membuktikan kalau basis pengetahuannya dimulai dari intuisi, dimulai dari perasaan, kita harus buktikan terhadap subjeknya. Objeknya apa, subjeknya siapa, kemudian samplingnya siapa. Itu harus ditetapkan itu agar kita bisa narik kesimpulan. Oh, ternyata benar kita diawasi. Nah, itu ya. Kita bisa tuh tarik kesimpulan. Saya diawasi. Nah, baru kalau sudah dapat hasilnya, baru kita bisa bagikan ke orang lain. Cerita ke teman-teman, cerita ke orang-orang terdekat. Tadi saya diawasi bla 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 bla. Itu baru bisa diceritakan.
Tapi kalau kita sudah yang bermasalah saat ini adalah perasaan-perasaan itu cenderung meningkat tapi tidak disertai dengan bukti-bukti yang otentik. Kita menjadi kepanikan, kita menjadi panik. Baik, begitu saja kesimpulannya bahwa ternyata pengetahuan yang diperoleh melalui metode intuisi itu tepat sasaran. Baik, saya stop share. Kita kembali lagi ke materi. Mana tadi materinya? Kita kembali lagi ke materinya. Jadi benarlah ketiga kasus ini kita bisa tarik kesimpulan bahwa kasus merasa diawasi ternyata benar atau tepat. Nah, gitu ya. Nanti sampailah di slide terakhir. Terima kasih. Baik, sampai di sini materi yang bisa saya sampaikan. Barangkali ada yang mau bertanya begitu atau mau sharing gitu, silakan. Nah, ini poinnya. Oke, sepertinya cukup ya. Dan durasi menitnya pun sudah sesuai begitu ya. Kita tadi mulai jam 19.30, sekarang pukul 20.21. Durasinya itu 15 menit sampai 30 menit ya, maksimal 30 menit dengan diskusi. Tapi nampaknya kita sudah interaktif begitu ya dengan rekan-rekan sudah memberikan respon melalui Scramble tadi ya. Baik, kalau begitu dari saya sudah selesai. Kalau tidak ada lagi yang mau ditanyakan, kita akhiri saja begitu ya, Bapak Ibu dan rekan-rekan mahasiswa. Atau ada yang ingin berbagi, silakan. Saya hitung sampai 5 detik, kalau tidak ada kita tutup. Tidak ada, Pak. Sudah cukup. Baik, kalau begitu kita akhiri saja. Kita akhiri saja pertemuan hari ini malam ini dengan saya Arya Dila. Kalau ada salah-salah kata saya minta maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih untuk semuanya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam, Pak. Ya, terima kasih. Terima kasih, Pak. Ya. Saya kesepian, Pak. Ya. Silakan. Ini rekan-rekan mahasiswa dari Universitas Bina Sarana Informatika. Saya izin out, Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Chandra. Ya, Bu Astri lagi di mood Bu Astri sepertinya. Mantap, Pak. Ya, terima kasih Bu. Ya, Ya. Izin deh ya, Pak. Ya, silakan Pak Kurniawan. Ya, Terima kasih Pak. sama-sama, Pak.